sangat senang sekali bertemu dengan Eka. Bagaimana dengan kabar Eka? Tidak baik, Bu. Kalau Ibu boleh tahu, kenapa kabar Eka tidak baik? Entahlah, Bu, saya juga bingung. Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Namun, apakah perasaan tidak enak atau mengganggu perasaan itu bisa dibicarakan dengan Ibu? Saya pikir juga begitu, Bu. Bisakah Eka jelaskan? Iya, Bu, saya akan senang hati menjelaskannya, tapi tolong dirahasiakan ya, Bu. Kalau begitu, Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Eka. Ibu akan merahasiakan apa-apa yang Eka bicarakan kepada Ibu. Jadi gini, Bu, saya suka nggak percaya diri gitu, Bu, kalau lagi presentasi di depan kelas gitu, Bu. Lalu bagaimana Eka perasaan kamu? Perasaan saya suka gugup gitu, Bu, terus gemeteran gitu kalau lagi di depan kelas. Bisakah Eka jelaskan lebih dalam tentang tidak percaya diri Eka tersebut? Ya, jadi kalau misalnya saya kayak lagi presentasi depan kelas gitu, saya gugup, Bu. Ataupun kalau misalnya saya menjawab pertanyaan di kelas ataupun duduk di tempat, saya juga masih gemeteran, keringat dingin, seperti itu, Bu. Jadi saya tidak percaya diri untuk berbicara di depan kelas. Selanjutnya, bagaimana Eka dengan perasaan tidak percaya diri itu ketika di dalam kelas Eka? Ya, jadi selama presentasi di dalam kelas, saya hanya diam saja, Bu. Apakah dengan Eka diam saja itu akan merubah sifat Eka? Ya, tidak, Bu. Tapi saya terus berpikir, Bu. Mungkin Eka berpikir segala sesuatu itu harus sempurna, tetapi tidak seperti itu dengan kenyataannya Eka. Tapi, Bu, saya memang suka berpikir seperti itu, Bu. Karena menurut saya segala sesuatu itu harus bisa dilakukan dengan sempurna. Kalau ada yang kurang, saya ngerasanya jadi ada yang gimana gitu, Bu. Kalau begitu berarti permasalahan kamu tentang bagaimana kamu percaya diri dan bisa menjawab pertanyaan dari dosen. Iya, seperti itu, Bu. Karena saya sebenarnya bingung, Bu. Setiap hari saya selalu memikirkan ini, bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri kembali gitu, Bu. Ya, bagus sekali. Eka sudah memahami masalah Eka, yaitu bagaimana Eka bisa presentasi di depan kelas dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dosen. Iya, Bu, saya sangat bingung sekali. Saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi saya takut sekali rasanya. Ya, bagus sekali keinginan Eka. Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Lalu, apakah Eka sudah punya cara untuk mengatasi permasalahan yang Eka hadapi? Dan permasalahan Eka tentang gugup saat presentasi di dalam kelas? Saya masih bingung, Bu. Apa yang membuat Eka bingung? Saya takut nanti kalau misalnya saya jawab pertanyaan dari dosen, terus ternyata salah, saya ditertawakan oleh teman-teman yang lain. Apakah Eka sudah berusaha melakukan yang terbaik, Eka? Saya rasa saya masih bingung, Bu. Jika mencobanya saja Eka belum, mengapa Eka berpikiran negatif seperti itu, Eka? Karena ya itu juga yang saya tidak mengerti, Bu. Tapi saya akan berusaha sebisa mungkin dan sebaik mungkin agar bisa tampil percaya diri di depan kelas. Baiklah, kalau begitu, apa rencanamu yang ingin kamu lakukan, Eka? Saya rasa pertama kali yang saya lakukan adalah mempersiapkan materi dulu sebelum presentasi. Terus yang kedua, saya akan mencoba untuk berkenalan lebih rapi lagi agar saya bisa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa agar lebih tenang saat presentasi nanti. Mungkin itu yang kira-kira akan saya lakukan sebelum saya tampil di depan kelas. Bagus, Eka, kamu sudah tahu apa yang ingin kamu lakukan. Sebelum kita tutup diskusi kita hari ini,
bagaimana perasaanmu setelah kita melakukan diskusi ini, Eka? Saya rasa setelah saya lakukan konseling ini, saya jadi lebih tenang, bahkan juga kecemasan saya terhadap presentasi di depan kelas juga semakin menurun. Saya rasa saya bisa lebih percaya diri sedikit untuk tampil di depan kelas. Setelah melakukan konseling sekitar 20 menit, dapat disimpulkan bahwa Eka akan melakukan, jika ingin presentasi, Eka akan mempelajari materi yang akan Eka presentasikan di hari itu, dan Eka akan lebih berpenampilan rapi, dan untuk lebih meningkatkan kepercayaan diri Eka, dan lalu Eka akan memulainya dengan berdoa. Apakah Eka yakin akan melakukan itu, Eka? Iya Bu, saya akan melakukan itu. Apakah masih ada yang ingin Eka sampaikan? Saya rasa tidak Bu, sudah cukup. Bagaimana kalau kita tutup tahap konseling ini? Saya mengucapkan terima kasih kepada Eka telah datang kepada saya. Saya juga